Baik, anak-anak kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang topik kita yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, dalam topik besar kita, keanekaragaman hayati ini, kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah menyangkut konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah menyangkut tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang keempat adalah hubungan antara keanekaragaman hayati dengan ekologi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan lihat yang pertama menyangkut konsep keanekaragaman hayati. Nah, Ibu ingin masing-masing dari kita mencoba mengamati lingkungan keluarga kita masing-masing. Nah, dalam lingkungan keluarga kita ada ayah, ibu, dan kakak atau adik. Nah, kalau kalian perhatikan dalam lingkungan keluarga kalian, pasti di antara kalian ada yang wajahnya mirip ayah atau wajahnya mirip ibu. Nah, ada juga yang mungkin ayah berkulit putih, sementara ibu berkulit hitam. Ada yang mengikuti kulit ayah, ada yang mengikuti warna kulit ibu. Atau barangkali juga kita lihat dari rambut. Ayah berambut ikal, ibu berambut lurus. Nah, di antara anak-anak dalam keluarga pasti ada yang berambut ikal seperti ayah, dan ada yang berambut lurus seperti ibu. Nah, ini merupakan contoh nyata keanekaragaman hayati yang ada dalam lingkungan keluarga kita. Nah, bicara tentang keanekaragaman hayati sendiri, kata keanekaragaman ini menunjukkan bermacam-macam. Keanekaragaman ini menggambarkan bermacam-macam benda yang terjadi akibat adanya perbedaan ukuran, perbedaan tekstur, maupun perbedaan jumlah. Nah, ini yang dikatakan sebagai keanekaragaman atau keberagaman. Sementara kata hayati ini sendiri menunjukkan kepada sesuatu yang hidup. Dengan demikian, keanekaragaman hayati ini berbicara atau menggambarkan tentang bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer ini. Ya. Yang berikut, kata keanekaragaman hayati ini sendiri kadang sering disebut dengan istilah biodiversitas, ya. Adanya keberagaman yang terjadi akibat perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan bentuk, perbedaan jumlah, perbedaan penampilan, dan lain sebagainya, ya. Adanya variasi ya yang timbul itu merupakan konsep dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Keanekaragaman hayati ini pun kadang-kadang bisa terjadi akibat dengan sengaja dibuat oleh manusia, seperti misalnya terjadinya kawin silang. Nah, ini juga merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita akan coba lihat tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, kalau berbicara menyangkut tingkat keanekaragaman hayati, ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen, yang kedua adalah keanekaragaman hayati di tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, dalam tampilan ini, coba Anda perhatikan. Ada 4 kelompok gambar yang sudah Ibu buatkan sebagai contoh. Perhatikan kursor Ibu ya. Yang pertama adalah kelompok bunga mawar. Nah,
Kalau kita perhatikan, bunga mawar ini ada bermacam-macam warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah, ya. Dan kalau Anda perhatikan di lingkungan sekitar Anda, ada beragam warna bunga mawar. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa keanekaragaman bisa saja terjadi dari hasil persilangan. Nah, dewasa ini orang sudah mulai menyilangkan bunga mawar sehingga warnanya sudah semakin beragam. Ini adalah salah satu contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Gambar yang berikut coba Anda perhatikan. Ini adalah gambar ayam. Nah, ayam sendiri ada beragam. Ya, kalau Anda perhatikan di lingkungan sekitar pasti akan Anda temui secara nyata. Ada ayam kampung, ada ayam hutan, ya. Ada ayam ras, ya. Ada bermacam-macam ayam. Dari warna bulunya juga bermacam-macam. Kemudian kalau kita lihat bentuk pial atau bentuk jenggernya juga ada bermacam-macam. Nah, ini juga merupakan contoh dari keanekaragaman hayati di tingkat gen. Gambar yang berikut di sini adalah gambar anjing. Nah, anjing juga ada bermacam-macam. Ada anjing pudel, ya. Ada kita kenal dengan anjing chihuahua, ya. Ada kita kenal juga anjing boxer, ada anjing herder, ada dalmatian, ya. Ada bermacam-macam anjing yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menunjukkan keanekaragaman di tingkat gen. Contoh lain yang Ibu tampilkan di sini adalah dari buah mangga. Ada bermacam-macam jenis mangga. Ada mangga gadung, ada mangga gedong, ada mangga golek, ada mangga madu, ada mangga kelapa, ada mangga apel, ada mangga harum manis, ya, ada mangga mana lagi, ada bermacam-macam. Nah, contoh-contoh yang Ibu tampilkan di sini ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keanekaragaman hayati di tingkat gen? Nah, berdasarkan contoh ini dapat kita katakan bahwa bicara keanekaragaman hayati di tingkat gen, otomatis kita tahu bahwa gen sendiri merupakan bagian dari kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat dari satu organisme, ya. Ciri atau sifat satu organisme ini diturunkan dari induk kepada keturunannya, ya. Walaupun perangkat dasar penyusun gen ini sama, tetapi susunannya bisa berbeda-beda tergantung dari masing-masing induk tersebut. Nah, susunan inilah yang menentukan ciri dari satu makhluk hidup dalam satu spesies. Ibu tadi mulai mencontohkan dengan Anda mengamati lingkungan keluarga Anda. Nah, keanekaragaman atau keberagaman dalam lingkungan keluarga inilah yang menunjukkan keanekaragaman hayati di tingkat gen. Jadi ayah menikah dengan ibu. Ayah tinggi, berkulit hitam. Ibu pendek, berkulit putih, berambut lurus misalnya. Nah, di dalam keluarga ini pasti anak-anaknya ada yang mirip ayah, tinggi. Ada yang mirip ibu, pendek. Ada yang rambutnya lurus seperti ibu misalnya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Nah, ini merupakan wujud dari gambaran keanekaragaman hayati di tingkat gen. Ya. Baik, kita pindah ke keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Nah, dari contoh yang Ibu tampilkan di sini, Nana bisa lihat ini ada jenis-jenis kacang, tanaman kacang, ya. Nah, tanaman kacang ini masih dalam satu keluarga kacang-kacangan, ya. Jadi ada kacang tanah, ada kacang mede, ada kacang buncis, ada kacang kedelai, ada kacang kapri. Mereka semua masih dalam satu keluarga, yaitu keluarga kacang-kacangan. Tetapi mereka berbeda dalam hal perbedaan di tingkat jenis.
kacang tanah dengan kacang buncis misalnya. Dari buahnya saja berbeda. Tanamannya juga berbeda ya. Jenis-jenis tanaman ini punya bentuk yang berbeda. Kemudian tinggi tanamannya berbeda, bentuk buahnya berbeda. Nah, tapi masih satu keluarga. Inilah yang disebut keanekaragaman di tingkat jenis. Nah, ini ada contoh lain. Ini adalah keluarga kucing, ya, keluarga kucing. Mereka ada dalam satu suku yang namanya suku Felidae. Nah, di sini ada harimau, kemudian ada singa, kemudian ada citah, kemudian ada kucing. Nah, mereka ini satu keluarga, tetapi mereka berbeda. Perbedaan mereka ini adalah perbedaan yang ditunjukkan di tingkat jenis. Contoh yang lain yang Ibu tampilkan di sini adalah pohon kelapa, ada pohon lontar, ada pohon aren, ada pohon pinang. Kalau kita perhatikan tanaman ini memang mirip, ya. Tetapi kalau diperhatikan secara saksama, tanaman ini berbeda dalam hal tinggi tanamannya, bentuk batangnya, bentuk daunnya, ya. Nah, mereka ada dalam satu suku yang namanya suku Palmae. Tapi mereka berbeda, dan perbedaan inilah yang disebut perbedaan di tingkat jenis. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keanekaragaman hayati di tingkat jenis? Dari gambar-gambar tadi ya, contoh-contoh tadi dapat kita lihat adanya perbedaan atau variasi pada sifat ya. Sifat kucing, harimau, singa, dan citah itu berbeda ya, walaupun mereka ada dalam satu suku. Kemudian perbedaan-perbedaan lain yang mencolok seperti misalnya warna bulu, tipe loreng yang dimiliki oleh kucing, dimiliki oleh citah, harimau, dan singa itu berbeda. Dari sisi ukuran tubuhnya juga berbeda. Dari sisi tingkah laku dan lingkungan hidupnya itu juga berbeda. Ya. Nah, kemudian tadi contoh tanaman kelapa, tanaman pinang, ya, tanaman aren. Nah, dalam satu suku yang sama, tetapi berbeda dalam hal ukuran tubuh, berbeda dalam hal kebiasaan hidup atau tempat tumbuhnya, ya. Begitu juga berbeda dalam hal buah dan biji yang dihasilkan, ya. Hal yang sama juga nampak pada tanaman kacang-kacangan tadi. Itu juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Nah, inilah yang dikatakan sebagai tingkat keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Kemudian kita pindah ke keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nah, bicara ekosistem berarti Anda sudah tahu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati di tingkat gen. Kemudian kita lanjutkan dengan keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Nah, kalau bicara keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, berarti tingkatan keanekaragaman hayatinya lebih tinggi. Ya, dari contoh yang nampak di sini, ada gambaran tentang ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alamiah tampak pada dua gambar di atas, ekosistem sungai dan ekosistem danau. Anda sudah tahu bahwa yang namanya ekosistem alamiah itu terjadi secara alami, ya. Sementara ekosistem buatan ini memang sengaja untuk dibuat, seperti tanaman kebun teh dan kebun jati yang nampak pada gambar. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tingkatan keanekaragaman hayati paling tinggi adanya di tingkat ekosistem, ya. Nah, kita lihat di sini untuk ekosistem alamiah sendiri atau ekosistem buatan sendiri, Anda bisa lihat bahwa di dalam satu lingkungan ekosistem ada bermacam-macam makhluk hidup yang berinteraksi di dalamnya. Kalau Ibu ambil contoh misalnya ekosistem sungai seperti yang tampak di sini, ini ada tanaman kelapa. Ya, selain tanaman kelapa, pasti di sekitar area sungai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh. Kemudian
kita lihat ke dalam airnya. Di dalam air pasti ada makhluk hidup yang hidup di dalam air sungai ini. Nah, ini merupakan bentuk keanekaragaman ya. Selain dari contoh yang ada dalam di gambar yang Ibu tampakkan ini, Anda juga bisa lihat di lingkungan tempat tinggal Anda sendiri. Ada contoh-contoh ekosistem yang cukup banyak. Seperti misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan, ya. Itu yang bisa Anda amati di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, maksud dari keanekaragaman di tingkat ekosistem ini seperti apa? Nah, di dalam keanekaragaman di tingkat ekosistem ini pasti ada terjadi perbedaan letak geografisnya, ya kan? Kalau misalnya yang di daerah pantai dengan daerah gunung, pasti perbedaan makhluk hidup yang ada di dalamnya cukup mencolok, ya. Ini yang menimbulkan adanya berbagai bentuk ekosistem. Nah, perbedaan letak geografis ini pasti juga akan menyebabkan adanya perbedaan iklim, ya. Perbedaan iklim ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, perbedaan curah hujan, kemudian intensitas cahaya matahari, lama penyinaran, ya kan? Nah, ambil contoh misalnya ada daerah-daerah tertentu yang memiliki tanaman-tanaman khas yang tanaman-tanaman itu tidak bisa tumbuh di daerah lain. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kondisi geografis turut mempengaruhi perbedaan ekosistem, ya. Kemudian keadaan-keadaan yang berbeda inilah yang membuat sehingga terdapat bermacam-macam jenis tanaman atau tumbuhan, flora, dan bermacam-macam jenis hewan yang menempati daerah atau ekosistem tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan dengan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Jadi Ibu ulangi ya, bahwa ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati, mulai dari tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kalau bicara tentang keberagaman, otomatis ketiga tingkatan ini pun memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Dan tingkat keberagaman yang paling tinggi adalah yang terdapat pada keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Nanti akan kita sambung kembali di topik kita tentang hubungan antara keanekaragaman hayati dengan ekologi. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.